Selamat datang di Suara Hati. Karena di sini kita akan berbagi solusi, puisi, dan tentang hati. Tapi jangan lupa, sebelum melihat video ini, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa like dan share. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rapi DTM, tentunya hanya di Suara Hati. Seperti biasa, kami akan menemani malam Anda. Kali ini kita tidak akan membacakan puisi lagi. Kali ini kita akan menjawab suara hati teman-teman kita yang sedang dilukai. Wow. Sedih banget rasanya di posisi mereka saat ini. Oke teman-teman, kita akan berusaha menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baiknya mungkin, karena kami di sini menjawab pertanyaan mereka itu secara pribadi kami sendiri. Ya, kalau ada salah kami minta maaf, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke, next teman-teman, kita masuk dengan pertanyaan pertama. Kak, apakah kita salah berharap sama seseorang? Salah, karena berharap sama seseorang kita pasti akan dikecewakan. Begitu juga dengan perasaan. Jika kita berharap dengan perasaan seseorang, kemungkinan besar kita akan dikecewakan. Jadi, jangan terlalu berharap sama orang yang kita cintai. Berharap boleh, tapi sewajarnya aja. Janganlah berharap untuk dicintai, tapi berharaplah untuk bisa dihargai. Lebih baik dihargai daripada dicintai tapi tidak bisa dihargai. Jangan mengenal cinta jika tidak ingin terluka. Kalau bagi gua sih, mengharapkan seseorang itu sama aja lo menimbulkan rasa kekecewaan dalam diri lo sendiri. Karena setiap harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berdamailah dengan diri kita sendiri agar kita mengerti kepada siapa cinta yang kita beri. Lo berharap ingin dicintai, itu sama aja lo mengemis cintanya orang lain. Jangan lakukan hal yang tidak ingin lo lakuin hanya untuk bisa dicintai. Kalau gue dikasih pertanyaan, mana dipilih, dicintai atau dihargai? Gue pilih dihargai. Kenapa? Karena dihargai sudah pasti dicintai, tapi dicintai belum tentu dihargai. Gue gak melarang lo untuk berharap kepada orang yang lo sukai, tapi gue ingin ngasih tahu lo, setiap harapan yang lo miliki, pastiin lo bisa menghadapi kekecewaan yang akan lo dapati dari harapan yang lo miliki itu. Itu aja pesan dari gua. Oke teman-teman, next pertanyaan kedua. Kak, aku punya pacar tapi dia malu membawaku ke rumahnya. Dia selalu beri aku alasan ketika aku mengajak dia ke rumahnya. Jangan berpikiran jelek dulu. Dia tidak mengajak lo ke rumahnya bukan berarti dia malu. Bisa aja dia malu dengan rumahnya. Mungkin aja rumahnya belum siap, ataupun rumahnya sedang rusak. Jangan mengambil kesimpulan dengan keegoan.
Ya sabarlah. Tanpa diajaknya lo kan bisa ke rumahnya sendiri. Lo datang. Kalau lo nggak tahu rumahnya, ya gue nggak ikut campur sih. Karena itu masalah lo sih. Karena bagi gue setiap orang pacaran itu pasti tahu rumahnya di mana, jalan rumahnya apa, kecamatannya apa, itu pasti tahu. Kalau kami sih pribadi, kami semua di sini juga punya pacar. Kami tahu rumah pacar kami di mana, alamatnya di mana. Lo bisa datang sendiri tanpa harus bersamanya. Tapi kalau lo berharap lo dijemput dari rumah terus diajak ke rumahnya, emangnya lo mau menanggung malunya ketika lo tahu kalau dia bukan berjodoh denganmu? Apa lo mau? Sabar aja. Membawa seorang wanita ke rumah pria itu adalah tanda keseriusannya. Jika lo belum bisa diajaknya ke rumahnya, ataupun dia belum sanggup membawa lo ke rumahnya, jawabannya cuma dua: dia belum siap, atau dia belum merasa yakin kalau lo benar-benar ingin bersamanya. Simple kok. Kuncinya lo saling percaya aja dengan pasangan lo sekarang. Jangan berpikiran negatif dulu sebelum kita tahu apa alasannya. Cobalah untuk saling mengerti aja. Kan selalu gue bilangin, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Apalagi dalam suatu hubungan. Membentuk suatu hubungan itu tidak mudah. Harus mempunyai kepercayaan, dan harus bisa menghargai, dan harus bisa saling mencintai. Jika itu tidak bisa lo miliki, maka berhentilah untuk berhubungan. Kenapa? Karena 3 syarat itu yang tidak bisa lo patuhi, maka hubungan lo gak akan bisa kemana-mana. Lo akan berada di titik itu aja, gak bakal kemana-mana. Setiap hubungan mempunyai impian yang indah, yaitu sampai ke pelaminan. Lo pikir sampai ke pelaminan itu gak butuh perjuangan? Mau sampai ke pelaminan itu butuh perjuangan dan keyakinan. Jangan lo bebani cowok lo dengan keegoan, karena itu semua bisa berakhir dengan kehancuran. Kalau lo gak bisa berjuang, minimal lo bisa mendukung dia untuk tetap selalu bisa berjuang mempertahankan suatu hubungan dan akhirnya sampai ke pelaminan. Oke, itu aja pesan dari gue buat lo. Oke teman-teman, kita masuk pertanyaan ketiga. Kak, bagaimana aku bisa memahami sosok lelaki bersamaku saat ini yang belum ada kepastian untuk menikahiku? Baru aja tadi tentang menikah kita bahas, udah masuk pertanyaan mau nikah lagi. Gimana sih Ki? Lo mencari pertanyaan kok gini-gini amat sih? Oke. Cara memahaminya itu cukup kita bisa sabar menunggu. Iya, menunggu. Karena setiap perjuangan itu tidak ada yang mudah. Apalagi ingin menikahi. Menikah itu bukan suatu hal yang mudah, ataupun menikah itu bukan suatu hal yang gampang. Nikah itu cukup sekali dalam seumur hidup. Tapi ya, gue tadi baru chat sama mantan gue.
bahas tentang nikah juga sih. Dia bilang nikah itu untuk memantapkan jiwa kita. Kalau gue bilang itu salah. Nikah itu suatu keyakinan dan perlu perjuangan, bukan dengan kebodohan yang kita lakukan. No, itu salah. Pernikahannya itu harapan setiap orang yang memiliki hubungan, dan pernikahannya itu setiap harapan orang yang sedang jomblo sekarang. Seperti gua. Karena bagi gua gini ya, semua orang remaja dan semua anak-anak remaja, maksud gua gitu, semua anak-anak remaja pasti ingin menikah. Siapa sih yang gak mau nikah? Banci aja dia mau nikah, apalagi kita yang normal. Karena pernikahan itu adalah suatu anugerah, karena di sana kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar. Maka dari itu, bagi semua laki-laki, jangan bohongi istri lo, dan jangan lo sakiti, karena di atas mereka lah kita beribadah. Tapi kalau buat jomblo, lo cukup beribadah di atas sejadah. Kuncinya lo sabar aja. Lo sabar menunggu dia. Memang menunggu membosankan, tapi tanpa menunggu lo gak akan tahu caranya menunggu kepastian. Semua laki-laki itu tidak semuanya jelek dan tidak semuanya pembohong. Ada juga laki-laki yang bisa memegang omongannya, dan itu bukan gua. Karena gini ya, gue laki-laki, gue tahu cara berpikirnya sosok seorang laki-laki. Dia bukan gak mau menikahi lo, dan dia bukan gak mau ngasih kepastian buat lo. Kadang kami seorang lelaki juga berpikir tentang membangun suatu hubungan dalam suatu rumah tangga. Mungkin aja cowok lo sekarang lagi membangun karirnya atau lagi membangun usahanya. Bisa aja karena dia tidak ingin mempersulit pernikahan lo. Ada orang begitu, Bray. Gini ya, Bray, gue mau cerita sedikit. Ada orang gue dengar, dia nikah, tapi dia minta patungan sama calon istrinya. Memang sih wajar, tapi bagi gue ya, itu menghancurkan derajat seorang lelaki. Kenapa? Karena cuma di kota Padang yang lelaki yang dilamar, tapi bukan untuk di negara ini. Jadi buat gue sih, buat lo sabar aja. Jangan mengambil keputusan dan jangan berpikir yang tidak lah. Santai aja. Jika dia jodoh lo, kalian akan bersatu kok. Sekalipun ada orang ketiga yang berusaha untuk menghancurkan hubungan kalian, gak akan. Percaya sama gua. Oke teman-teman, tiba saatnya kami untuk mundurkan diri. Kami dari Suara Hati dan gua Rapi DTM. Gue pamit mundurkan diri dulu. Sampai berjumpa di lain waktu. See you. Bye bye. Tiada guna untuk bimbang, apalagi kau cemburu. Karena di hati ini hanya kau
saja. Buang semua keraguan yang ada di kau hati, dan saya harap kau mengerti dan kau yakin. Jika memang cinta tak perlu harus kau takut. Jika memang jodoh tong dua akan bersatu, saya percaya semuanya Tuhan su atur untuk bahagia. Dan bila sayang nanti jadi kau pendamping, terkasih janji tapi seakan ada di samping. Percayalah dan tetap setia, Tuhan su atur untuk bahagia. Sabahagia miliki ko, akan setia dampingi ko. Saling percaya buang ego, mau kasih tinggal tara mungkin to. Mana mungkin to sakas tinggal ko jitara mau sampai, ko itu sa punya rempe. Yakinlah pasti kau kan bahagia, tak banyak janji sakan setia. Buang semua tuh keraguan, coba ikut sapu kemauan. Listen to me. Kalau Tuhan sudah kehendaki, yakinkanlah bila jika nanti seakan jadi kau punya laki. Oke beb, lewat rap sama bilang Tuhan su atur cinta terakan hilang. Jadi tak usah kau takut dan bimbang, saya tetap setia terakan main silang. Buat yang janji yang telah diambil, percaya beb hubungan kita tetap stabil. Buang itu ego yang datang merasuk, jangan biarkan ragu datang menusuk. Jadi tak usah kau takut, apalagi sampai ragu. Coba tenang ikut jalur, semua Tuhan su atur. Trust me babe. Seakan kembali tuk main deringan piano ketika you call me. Seakan terdiam sebentar karena you said that you love me. Tiada guna untuk bimbang, apalagi kau cemburu. Karena di hati ini hanya kau saja. Buang semua keraguan yang ada di kau hati, dan saya harap kau mengerti dan kau yakin. Jika memang cinta tak perlu harus kau takut. Jika memang jodoh tong dua akan bersatu, saya percaya semuanya Tuhan su atur untuk bahagia. Dan bila sayang nanti jadi kau pendamping, terkasih janji tapi seakan ada di samping. Percayalah dan tetap setia, Tuhan su atur untuk bahagia.